Syahputra dalam pembahasan tutorial ArcMap atau ArcGIS. Nah, kali ini saya akan membahas penggunaan ArcGIS atau tutorial ArcGIS dan penggunaan tool geoprocessing. Nah, tool-tool dalam geoprocessing ini sangat membantu kita untuk melakukan manipulasi data, untuk melakukan edit data saat kita menggunakan ArcGIS. Nah, secara garis besar yang akan saya bahas itu ada 6 untuk kali ini, tutorial kali ini, yaitu buffer, clip, intersect, union, match, dan result. Masing-masing tool ini mempunyai kegunaan yang berbeda, walaupun ada sedikit yang fungsinya sama tetapi hasilnya berbeda. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari buffer. Nah, sebelumnya kita perlu persiapkan alat-alat atau SHP atau aplikasinya harus terinstall dulu, yaitu ArcMap 10,1 yang saya gunakan. Kita buka dulu. Kemudian Anda perlu membuka project lama atau file SHP yang telah Anda punya sebelumnya. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses geoprocessing. Oke, sebelum itu saya perkenalkan dulu masing-masing fungsi dari tool geoprocessing. Yang pertama adalah buffer. Buffer ini fungsinya adalah untuk membuat zona buffer pada jarak tertentu dari fitur, baik point, line, polygon, ataupun polyline. Contoh, kita ingin menentukan area yang berada 20 meter dari danau. Jadi saya mempunyai SHP danau, saya ingin mengetahui area 20 meter dari danau itu semana sih. Jadi contoh seperti ini, saya mempunyai SHP atau info sebuah danau di sini. Kemudian saya ingin tahu tuh 20 meter dari danau itu penyebarannya di mana. Maka kita gunakan perintah buffer, kita inputkan nilainya 20 meter, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah ruang lingkup 20 meter dari sungai itu berdasarkan skala peta sebenarnya. Oke, langsung kita praktekkan. Di sini saya akan mencoba membuffer dari SHP sungai yang telah saya buat. Saya punya sungai di sini. Saya punya sungai di sini ya. Nah, saya ingin tahu nih 20 meter dari sungai ini kira-kira seberapa sih? Nah, maka kita gunakan perintah geoprocessing buffer. Oke. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu input feature, output feature, dan pilihan lain yang ada di sini. Nah, untuk input feature adalah target layer atau target objek yang akan kita eksekusi. Jadi targetnya itu apa dulu. Kemudian output feature adalah hasil dari eksekusi perintah geoprocessing itu mau kita taruh di mana. Jadi ketika kita mau membuffer sungai, nanti hasilnya itu berupa SHP baru. Nah, SHP barunya itu mau diletakkan di mana? Nah, kita atur di output feature class ini. Oke. Kita ingin membuffer sungai 20 meter. Sungai itu seberapa besar? Oke. Outputnya bisa diganti sesuai selera atau dibiarkan saja nggak apa-apa, terus nanti diimport jadi senyamannya, sesukanya, semudahnya juga. Kemudian sini ada dua, linear unit dan fill unit. Jadi kalau linear unit berdasarkan meter, berdasarkan satuan yang mau cm, desimal, desimeter, feet, dan lain-lain. Sedangkan fill berdasarkan satu wilayah tersendiri. Nah, sini saya contohkan untuk linear unitnya 20 meter. Jadi saya bilang tadi saya ingin mengetahui buff atau daerah 20 meter dari sungai itu
sampai mana. Oke, 10 meter. Pilihan lainnya bisa di default aja kalau nggak ada perlu, dan kita klik oke. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai complete di sini. Oke, sekarang kita cek, kita matikan layer dari sungai tadi. Sini kita matikan. Nah, ini adalah hasil dari buffer tadi. Jadi kita lihat tadi garisnya tebal ya, garisnya tebal untuk yang garisnya tipis untuk yang sungai. Berarti ini memang sungai aslinya, sedangkan yang di buffer ini garisnya tebal. Nah, itu menunjukkan suatu wilayah dari sungai tersebut 20 meternya. Di 20 meter. Tapi menunjukkan di mana. Nah, jadi 20 meter ke kiri, 20 meter ke kanan itu seberapa besar. Oke. Kita lanjutkan ke geoprocessing kedua, yaitu clip. Nah, apa itu clip? Apa sih fungsinya? Nah, clip berfungsi untuk menentukan area pada input yang berada di daerah clip feature. Operasi clip ini digunakan untuk memotong sebuah tem atau layer yang berupa bertipe titik, garis, atau poligon dengan mengambil bagian dalam dan membuang bagian luarnya dengan bantuan sebuah tem poligon lain. Nah, jadi gampangnya clip ini adalah untuk memotong atau crop. Nah, tem atau poligon lain yang dimaksud di sini adalah sebuah batasan atau zonasi di mana kita akan batas-batas kita akan memotong. Hasilnya berupa input feature tadi yang telah dipotong dengan poligon si clip feature. Nah, jadi misalnya begini, saya mempunyai sebuah wilayah nomor 13 ini terdiri dari dua litologi yang berbeda, yang satu coklat dan yang satu biru muda. Nah, saya ingin memotong input feature-nya bulat nih, sesuai kebutuhan saya bulat. Kemudian saya buatlah SHP clip feature sesuai kebutuhan saya, misalnya bulat seperti ini. Nah, eksekusi dari clip feature tadi akan menghasilkan sebuah output berupa SHP yang membulat tadi sesuai bentuk clip feature dan atributnya sesuai dengan input feature. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Jadi misalnya saya punya sebuah desa. Nah, saya hanya ingin mengambil beberapa saja, dan saya mengambil bulat lagi ya, mau ambil wilayah yang ada di bulatan ini. Nah, itu digunakan apa? Saya memotong desa Mojorejo dan desa Sleman, tapi sebesar dengan clip feature saya yang saya buat ini. Maka perintahnya adalah clip. Oke. Kita pilih dulu input feature-nya. Input features di sini adalah objek yang ingin kita potong. Jadi ibaratnya seperti adonan kue yang mau kita cetak. Nah, si layer desanya ini merupakan adonan kuenya, sedangkan si clip feature ini adalah cetakan kuenya. Nah, yang lainnya bisa diabaikan atau di default, atau ini bisa di setting sesuai selera. Ketika sudah oke, kita tunggu sampai eksekusi ini selesai. Oke, dan eksekusi ini selesai. Kita matikan dulu layer desa dan clipnya. Nah, jadilah clip desa yang menggunakan feature clip tadi. Jadi kue yang sudah kita adon tadi kita cetak, dan inilah hasilnya tadi, bulat. Dan atribut dari dua desa tadi, desa Mojorejo dan desa Sleman tadi, outputnya adalah ini. Ya, outputnya adalah ini.
itu kita lanjutkan lagi nih ke tool yang ketiga, yaitu intersect. Nah, intersect itu apa? Ya, kita bahas. Intersect yaitu tool yang berfungsi untuk menentukan area yang overlapping antara fitur input. Output yang dihasilkan adalah fitur yang ada di kedua input masing-masing. Jadi contohnya kita mempunyai dua layer nih, poligon 1 dan poligon 2. Kemudian dua poligon itu saling bertumpukan atau saling overlap. Nah, kita ingin mengambil daerah yang overlap tadi. Misalnya batas dua daerah tersebut, batas daerah satu dan lainnya, kita ingin tahu yang di perbatasan itu luasnya seberapa besar, atau kita ingin memisahkan luasan yang overlap tadi seberapa besar. Nah, intersect lah yang kita gunakan. Kayak gini, dalam satu peta saya mempunyai wilayah yang si kuning ini dan yang coklat ini. Dua wilayah ini saling overlap atau saling bertindihan. Nah, saya ingin tahu nih sebesar mana atau seperti apa daerah yang bertindihan ini, maka saya gunakanlah perintah intersect. Nah, oke, kita langsung ke prakteknya. Jadi saya punya layer desa ini. Nah, dan overlap sama layer intersect ini. Saya ingin tahu nih seberapa besar luas daerah atau bentuk daerah yang overlap ini gimana. Makanya kita pisahkan dengan yang namanya intersect. Oke. Langsung. Nah, pertama kita pilih dulu yang paling bawah desanya. Kemudian kita pilih lagi si intersectnya. Oke. Yang lainnya bisa di default. Kemudian kita eksekusi dan klik OK. Kemudian oke, complete. Nah, hasilnya gimana? Oke, kita matikan dulu lihat lainnya untuk melihat hasilnya. Nah, desa intersect ini merupakan hasil dari perintah intersect antara layer desa dan layer intersect yang sudah kita buat tadi. Nah, ini jadi layer ini bertumpuk pada layer yang ini, layer yang merah muda. Kemudian kita lakukan perintah intersect, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia hanya mengambil bagian yang overlap atau bagian yang bertumpuk saja. Oke. Selanjutnya kita teruskan ke union. Penggunaan union ini dilakukan untuk menghasilkan poligon baru dengan bentuk dan atribut dari dua buah poligon. Union dapat dilakukan pada dua layer atau lebih. Misal kita memiliki dua layer, poligon 1 dan poligon 2. Nah, union tidak dapat digunakan untuk menghasilkan layer baru yang bersifat tidak salah satu konsensi tersebut di atas. Daripada bingung, langsung aja gini, saya jelasin. Oke, jadi kita punya dua poligon yang berbeda nih. Poligon 1 petak 2 ini dan poligon 2 ini. Nah, kalau misalnya si intersect tadi area yang dihasilkan atau output feature-nya berupa daerah yang overlap, kalau di union daerah yang overlapnya dan daerah yang tidak overlapnya bergabung menjadi satu dan membuat atribut yang baru dalam satu shape file yang baru. Jadi saya mempunyai poligon 1 dan poligon 2. Nah, poligon 1 dan poligon 2 saya ini sudah terbelah nih satu. Nah, poligon 2 saya masih satu utuh. Dan poligon antara poligon 1 dan poligon 2 ini saling overlap atau bertumpuk. Nah, saya pengennya ini wilayah saya nggak hilang, tapi malah bergabung dua-duanya dengan atributnya bertambah. Nah, maka kita gunakanlah perintah union. Oke, dan outputnya adalah seperti berikut. Jadi outputnya satu shape file atau satu layer bergabung
dari poligon 1 dan poligon 2 ini bergabung jadi satu, dan atribut yang awalnya cuma 1, 2, 3 tadi berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi atributnya otomatis nambah. Jadi seperti mencetak kue tapi cetakannya kita angkat tanpa kuenya kita angkat, jadi ada zonasi baru gitu. Oke, langsung saja daripada bingung kita praktekkan. Saya mempunyai layar desa ada tadi, kemudian sudah saya siapkan SHP untuk ininya. Oke, jadi gini nih, layar desa dan layar union poligon, sama-sama poligon, dan dia overlapping dan menyentuh 3 desa ini. 1 desa Mojorejo, 2 Sleman, dan desa Girik. Sedangkan ini adalah area antah berantah yang berhimpitan di dalam peta saya. Nah, saya ingin daerah ini tidak hilang, melainkan menyatu, dan atributnya juga bertambah karena keperluan untuk bioprocessing saya. Nah, maka kita gunakan perintah union. Oke. Nama desa, masukkan input fiturnya desa, dan union itu tadi sendiri. Salah. Union itu tadi sendiri. Ya, bisa di setting sesuai kemauan, dan yang lainnya bisa dibiarkan. Dan kita langsung eksekusi dulu. Oke. Kita tunggu sampai dia selesai. Everything and complete. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, yang awalnya 2 layer yang berbeda, yaitu union dan desa, sekarang menjadi 1 layer yang sama. Ada layer desa tadi dan layer union tadi, dan atributnya bertambah. Yang awalnya cuma berapa ini atributnya ya, kita bisa pisahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ketika sudah kita lakukan perintah union, kita hitung coba. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Jadi ada 10 atribut karena kita gabungkan, dan dia tetap batas-batas yang antara layer 1 dan layer lainnya tetap ada, sehingga membuat atribut baru. Oke, kita lanjutkan yang kelima, yaitu merge. Nah, merge beda lagi nih. Untuk merge, fungsinya adalah menggabungkan fitur yang sama, point, line, polygon, pada layer yang berbeda. Nah, catatannya, layer harus saling berbatasan dan boleh overlap. Nah, contohnya kita memiliki 2 layer, poligon 1 dan poligon 2. Anggap saja peta 1 dan peta 2. Kita mempunyai satu project wilayah yang sangat besar. Kita bagi kaflingannya dengan teman kita yang lain. Nah, sedangkan untuk hasil akhirnya semua peta itu harus kita gabungkan menjadi satu. Nah, itulah fungsinya dari merge ini. Jadi menggabungkan peta yang banyak-banyak tadi atau layer yang banyak-banyak tadi jadi satu, dengan catatan layernya harus berbatasan atau berhimpitan dan boleh overlap. Jadi berhimpitan atau overlap. Kalau terlalu jauh mungkin nanti akan error. Oke. Nah, seperti ini misalkan ini peta 1, ini peta 2. Dalam aslinya ini saling berhimpitan ya. Nah, kita ingin menyatukan di antara peta 1 dan peta 2, maka kita gunakan fitur merge, dan hasilnya seperti berikut. Hasilnya seperti ini. Semuanya akan bergabung dan membuat SHP baru, dan atributnya bertambah. Misalnya yang peta 1 50 punya 50 atribut, peta 2 punya 50 atribut. Nah, ketika bergabung semua atributnya akan jadi satu, otomatis bertambah jadi 100. Tapi ketika ada overlap, berbeda dengan
ion-ion yang akan bertambah karena bidang batas-batasnya saling overlap. Tapi kalau ini saling overlap tapi dia tidak akan menambah atribut baru karena perpotongan itu, tidak. Kalau ini hanya menambah yang peta 1 misalnya punya 50 atribut, peta 2 punya 50 atribut, maka itu saja yang jumlahnya tanpa ada penambahan dari saling berpotongan tadi atau saling overlap tadi. Oke, langsung saja kita coba. Misal saya mempunyai dua peta desa, desa 1 dan desa 2. Nah, ini saling bersinggungan, desa 1 dan desa 2. Nah, saya diminta untuk menggabungkan dua peta ini menjadi satu. Nah, terus gimana caranya? Menjadi satu set file aja biar ringkas. Terus gimana caranya? Nah, makanya kita gunakanlah geoprocessing merge ini. Oke, buka merge-nya. Kemudian masukkan datasetnya, yaitu desa 1 dan desa 2 nya yang mau kita gabungkan. Udah, langsung aja klik OK untuk mengeksekusi. Oke, complete, dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini dia menjadi satu set file. Jadi tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 desa di desa 1 dan 1, 2, 3, 4, 5 desa di desa 2. Nah, ketika kita gabungkan maka hasilnya akan seperti ini, akan ada 11 desa yang ada di atribut kita. Oke, jadi ini sudah satu set file ya, jadi gak misah-misah lagi, dia sudah satu kesatuan. Oke, selanjutnya yang terakhir, ayo tetap semangatkan mendengarkan tutorial dari saya. Yang terakhir adalah dissolve. Nah, dissolve ini beda lagi nih. Dissolve. Oke, fungsinya dulu ya. Terakhir dissolve fungsinya dulu. Nah, dissolve tujuan atau fungsinya adalah menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Jadi ketika kita mempunyai satu SHP yang atributnya sama tetapi terpotong-potong atau terpencar-pencar seperti ini nih. Nah, seperti ini terpotong, ini kan sama atributnya, sama terpencar-pencar begini. Misalnya di sini rawa, tapi di rawa ini dia ini punya coupling orang lain, di atributnya berbeda lah dari yang kita inginkan di sini. Kalau di sini hanya keterangannya rawa, tapi di sini keterangannya coupling. Ini keterangannya ladang, tapi yang batas-batasnya adalah coupling. Nah, atribut yang sama itu yang mana? Yang couplingnya tadi. Kita ingin menyatukan atribut coupling tadi menjadi satu kesatuan, hanya meninggalkan nanti batas rawa dan ladangnya saja. Nah, makanya kita butuhkan perintah dissolve. Jadi setelahnya dissolve ini menggabungkan yang tercerai-berai menjadi satu utuh kembali. Oke. Jadi langsung saja. Misalnya saya punya sebuah pulau, misalnya sebuah pulau yang sudah dibagi-bagi, misalnya ini adalah batas administrasi desanya. Nah, tapi saya ingin membuat pulau ini menjadi satu, atributnya hanya satu, ini kan banyak atributnya. Ada berapa nih? Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Misalnya di sini ada 12 desa dalam satu pulau, tapi saya ingin mengetahui satu pulau ini bentuknya gimana sih kalau misalnya di solve atau menjadikan satu aja, atau ketika kita ingin menghitung luasnya kan susah kalau misalnya sepotong-potong begini. Nah, makanya kita perlukan untuk menjadikannya satu padu lagi, kalau diperlukan dissolve misalnya begini ya. Oke, langsung saja kita masukkan perintah dissolve, terus pilih inputnya, pilih on inputnya dissolve.
atau sesuai kepentingan. Nanti misalnya di sini ada nama desa kah atau apa nih kak, ya sesuai kondisional lah dengan data yang anda punya nantinya, atribut yang anda punya nantinya. Setelah itu langsung klik OK untuk mengeksekusi entah dissolve. Tunggu hingga selesai. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang terpisah-pisah tadi dipisah-pisahkan oleh garis-garis yang saling berpotongan tadi, akhirnya bersatu karena dissolve, disatukan oleh dissolve lagi. Jadi kalau yang tadi dari clip intersect adalah mencerai-beraikan atau memotong-motong si set file kita. Nah, untuk merge details dissolve dan lain-lain adalah gunanya untuk menyatukan SAP kita, lagi dissolve yang segitu banyaknya dengan atribut yang sama bisa kita satukan. Oke, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu dan di lain tutorial. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan tutorial saya, mohon dimaklumi, dan saya selalu menerima kritik dan saran karena saya juga sama-sama belajar.